Ingin cerita tentang latar belakang yang kemarin terjadi. Kita sudah sampaikan sebagian sama Pak Kamalan. Oh, ini nama, usia Nabiyatul Usia, tempat tanggal lahir, profesi, alamat. Pasca penyesatan dan pengkafiran terhadap Ustadz panutan umat Islam, Dr. Adi Hidayat LCMA, beserta tudingan kafir tauhid kepada ulama besar Makkah Al-Mukarramah, Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki oleh Dai Salafi Wahabi Abdullah Taslim Al-Wahabi. Akhirnya, Aliansi Ulama Habaib Timur Tengah As-Sofhah Al-Malikiyah turun tangan. Berdasarkan video resmi yang tengah beredar luas itu, secara tegas para ulama dan habaib Indonesia memanggil sang Dai Wahabi Salafi, pelaku penyesatan dan pengkafiran panutan umat, untuk dilakukan sidang tertutup muzakarah. Simak baik-baik ulasan selengkapnya. Dilansir dari media yang ngakunya Ahlus Sunnah, padahal aslinya Ahlul Bid'ah, Roja TV. Salah satu pengisi media Roja Wahabi, Abdullah Taslim Al-Wahabi, secara resmi memenuhi panggilan sidang tertutup dengan para ulama serta para habaib murid dari Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Dalam tayangan yang beredar luas itu, di hadapan para ulama dan habaib seluruh Indonesia, Abdullah Taslim Al-Wahabi akhirnya mengakui telah berbuat khilaf dan bersalah atas perilaku menyimpang dan kontroversialnya. Dalam penjelasannya itu, Abdullah Taslim Al-Wahabi melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada para ulama dan habaib murid dari Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki yang ada di Indonesia dan telah dirugikan atas tindakan perilakunya. Dengan merendah dan merasa dirinya penuh dengan dosa, Abdullah Taslim Al-Wahabi mengaku bahwa dirinya juga manusia biasa yang penuh dengan khilaf dan salah. Sehingga dengan penuh iba, Dai Wahabi Salafi pengisi Roja ini di hadapan para ulama berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan kecerobohannya itu. Selaras dengan niat baik sang Dai Wahabi Salafi ini, dengan akhlak mulia penuh kasih sayang, para ulama dan habaib yang hadir pada saat sidang tertutup tersebut memaafkan atas kesalahan fatal yang dilakukan oleh Dai Wahabi Salafi ini. Bahkan, dengan sangat jelas, perwakilan dari salah satu ulama yang hadir menjelaskan bahwa tujuan memanggil Abdullah Taslim Al-Wahabi pada acara sidang tertutup tersebut adalah untuk meredam gejolak umat Islam Indonesia yang tengah memanas akibat kontroversialnya. Sungguh akhlak yang sangat mulia dari para ulama dan habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengan lapang dada dan ridha menerima permohonan maaf pelaku penyesatan Ustadz Adi Hidayat serta Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Berikut adalah detik-detik sidang tertutup Abdullah Taslim Al-Wahabi di hadapan para ulama dan habaib Indonesia. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi Pak Taslim, jadi alumni itu memang dan juga alumni sudah muhibbi juga banyak yang ini dengan jalan meja hijau, terus kekerasan, terus polisi, tapi kita semua redam gitu. Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Yang penting Pak Taslim dibaca ini, kalau oke, ditandatangani, insya Allah siap, dan ini untuk masyarakat bersama gitu. Insya Allah sudah kita kemarin kita kumpul di Dalwa bahas masalah ini. Surat kalimat yang baik bagaimana ini. Sebenarnya perbedaan itu tipis, hanya sifat kedewasaan saja ini. Sudah apa ya, sebentar saya. Itu masalahnya saya setuju dengan masalahnya. Itu. Saya ingin cerita tentang latar belakang yang kemarin terjadi. Kita sudah sampaikan sebagian sama Pak Kamalan. Ini Pak, mestinya saya yakin kita semua dan setelah ini kita bertemu, kita ada saudara ya. Saya setelah ada kejadian ini, saya mau tidak mau
akan membuka tentang sofa Maliki ya, di internet, terus bahkan ceramah beliau beberapa saya download, saya dengar beberapa. Jadi sebagaimana Pak Kamal, Pak Yahya Hussein ketika belajar, pasti apa yang didapatkan itu yang dia yakini gitu kan, dia sampaikan. Saya sendiri alhamdulillah ya, masalah menyampaikan dalam bentuk yang mungkin seperti ini, keadaannya panas seperti ini mungkin baru sekali terjadi. Itu kelepasan juga dan memang tidak dipikir. Jadi apa yang saya dapatkan, apa yang saya dengar, itu yang saya sampaikan. Setelah itu baru saya diberikan beberapa rujukan tentang buku-buku dari dari Syekh Muhammad Maliki. Saya baca beberapa, tapi belum selesai karena waktu kan. Baru saya kenal. Tapi apa yang saya ungkapkan itu adalah apa yang saya dengar. Namanya juga tahu sendiri kan perselisihan antara beliau dengan beberapa ulama yang ada di Arab Saudi. Sementara saya mau tidak mau, karena saya belajar di Madinah, apa yang saya dapatkan dari guru saya itulah yang masuk. Iya, yang masuk dan memang. Jadi saya ingin akum semua tahu bahwa saya ketika pertama kali ini terjadi, apalagi dapat surat video kan waktu itu kan WA ya, saya hubungi, kaki saya ternyata ada orang yang bereaksi seperti ini, berarti orang muslim yang bereaksi, ya tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada saya. Cuman karena terus terang yang bikin saya kemarin agak menghindar waktu pertama kali diberitahu, itu ada beberapa informasi yang sampai dalam bentuk keras tadi. Itu memang kita tinggalkan itu saja. Sampai saya kenapa tadi. Jadi ketika kita harus tolong, kita mau konfirmasi ke Pak Muslim yang tahu nomor telepon dan alamatnya gitu. Ya, kalau di Facebook itu ada tulisannya yang sangat keras, wanted itu kan ada. Itu saya itu kan ancaman betul itu bukan dari kita, dari orang lain. Maka saya bilang ini, kemudian tidak kan saya waktu membuktikan itu, akhirnya saya dengar ceramahnya beliau, saya dengar ceramah yang harus dengar, ada beberapa video rekaman, semua saya rekam, saya ngerti, kayaknya begini deh, sudah, akhirnya saya setuju, ini nggak begini kan begitu, tidak seperti yang ancaman tersebut, kalau saya punya antum waktu itu, sudahlah saya Niko ya saya suruh, saya dulu pertama bicara terus saya minta sama Pak Niko untuk menghubungi karena di Lamongan dan dekat, jadi itu maksudnya Pak Hussein, jadi alasan belakangnya adalah seperti itu. Ya, kita maklum ya, manusia makhluk otomatis. Kita harus tasyai'an mewabatan malaysia. Itu yang saya menyadari. Jadi saya pikir dengan pertimbangan itu, ya saya istighfar kepada Allah. Saya melihat apa ini juga alhamdulillah beliau juga komunikasinya bagus. Ini tidak ada masalah. Saya usul teman-teman kita, teman-teman yang bilang, Ustaz nggak usah ditanya, saya bilang tidak ini. Saya sudah mengambil orangnya. Justru kalau ditanggapi, maksudnya apa panjangan? Iya, kalau ditanggapi, kita sudah tidak tahu sudah. Saya bilang ini kelihatannya orangnya selepas diri. bagus, saya bilang enggak. Bahasa saya sopan gitu, saya bilang bukan bahasa mengancam dari surat resminya kan. Sudah tanggapi Bismillah. Maka ini juga untuk kebaikan mudah-mudahan ini sebuah kebaikan bagi kita semua. Mendapat kedewasaan untuk insyaallah. Ya, itu dan Islam tetap. Wa taufik illa billah. Maksudnya ini bahkan saya seperti tahu latar belakang saya bicara ini, jadi supaya dia yang menjelaskan. Jadi nanti Pak Taslim ini kita sudah kita susun draft mau dibaca. Kalau memang ini tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kalau dibaca sesuai silakan ditandatangani, nanti ada saksi-saksi, kita foto, langsung kita share. Hari ini kita share di medsos dan kita anjurkan ke semua alumni Muhibbi di medsos untuk menyebarkan ke mereka punya grup banyak-banyak. Dan insya Allah selesai. Tujuan kita untuk demi kebaikan masa depan yang sudah berfata mafata, yang sudah berlalu. Mungkin kita bisa satukan barisan. Nanti menstabilkan barisannya Islam dan Muslimin. Karena memang dalam punya dakwah ini perlu kedewasaan sikap. Pernyataan permohonan maaf yang bertanda tangan di bawah ini nama, saya lihat tulisnya, tempat tanggal lahir, profesi, alamat. Menyatakan permohonan maaf atas isi ceramah yang tersebar di YouTube tentang penghinaan terhadap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Ya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dengan tuduhan: 1.
mensejajarkan dengan orientalis. Yang kedua, suka mengajak manusia menyembah dirinya. Tiga, sebagai togutnya Mekah. Empat, keilmuan Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Abbas bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani bermasalah dan tidak layak diikuti. Meralat serta menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah tidak benar dan keliru, serta Profesor Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani adalah tokoh ahlu sunnah wal jamaah yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin dunia, tokoh ahli hadis yang diakui dunia internasional, bukan togutnya Mekah. Demikian pernyataannya saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Surabaya, 14 Awal 1438 Hijriah, 8 Juli 2017 Masehi, yang membuat pernyataan saya tanda tangan.